Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pemasaran dan riset pasar akan melakukan presentasi mengenai tugas pada pertemuan 12, yaitu analisis dan pengolahan data metode IPA dan Spiderweb terhadap produk yang kami pilih yaitu Beng Beng. Anggota dari kelompok 5 yaitu ada Dihanur Agustin, ada Elga Sari, ada Grace Gempita, dan ada saya Zaid Mustafa Kamil. Nah, pada hasil evaluasi hasil responden yang kami terdapat 30 responden yang telah mengisi survei, yang dimana indikatornya yaitu evaluasi kerja dan tingkat kepentingan. Parameter dari evaluasi ini ada rasa, ada aroma, warna, kerenyahan, varian rasa, varian ukuran, desain kemasan, label kemasan, promosi, layanan konsumen, ketersediaan, dan popularitas merek, yang dimana hasil survei yang telah kami buat telah didapatkan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu Spiderweb. Berikut merupakan hasil Spiderweb terhadap 30 responden pada survei yang telah kami sebarkan. Selanjutnya ada pembahasan. Itu ada evaluasi kerja. Diketahui nilai rata-rata dari skala Likert pada evaluasi kerja, dan dapat diketahui bahwa dimensi yang paling dominan dalam pembentukan preferensi adalah dimensi popularitas merek dengan nilai rata-rata yaitu 4,53, dan kemudian disusul dengan dimensi rasa dengan nilai rata-rata 4,40, lalu disusul secara berurutan yaitu warna, promosi, desain kemasan, ketersediaan, label kemasan, layanan konsumen, kerenyahan, varian ukuran, dan terakhir yaitu varian rasa. Selanjutnya ada pembahasan mengenai tingkat kepentingan. Diketahui nilai rata-rata skala Likert pada tingkat kepentingan, dan dapat diketahui dimensi yang paling dominan dalam pembentukan preferensi adalah dimensi rasa dengan nilai rata-rata yaitu 4,57, yang kemudian disusul dengan ketersediaan dengan nilai rata-rata 4,33, lalu disusul secara berurutan yaitu ada popularitas merek, aroma, desain kemasan, label kemasan, kerenyahan, varian rasa, layanan konsumen, promosi, warna, dan yang terakhir ada varian ukuran. Untuk kesimpulannya, dengan demikian, dimensi pembentukan preferensi pada masing-masing kelompok sampel memiliki hasil yang berbeda-beda. Pada kelompok sampel evaluasi kerja, dimensi yang paling dominan adalah dimensi popularitas dengan nilai 4,53, dan kelompok sampel di tingkat kepentingan, dimensi yang paling dominan adalah dimensi rasa dengan nilai rata-rata itu 4,57. Selanjutnya ada metode Importance Performance Analysis atau IPA. Di sini merupakan matriks IPA dengan kuadran A itu ada varian rasa, label kemasan, kerenyahan, desain kemasan, dan ketersediaan. Kuadran B itu ada rasa, aroma, popularitas merek. Kuadran C ada varian ukuran dan layanan konsumen, dan kuadran D ada promosi dan warna. Berikut merupakan pembahasan matriks IPA pada produk Beng Beng. Yang pertama itu ada prioritas utama, di mana pada kuadran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap penting atau diharapkan konsumen, akan tetapi kinerja perusahaan dinilai belum memuaskan, sehingga pihak perusahaan pun perlu berkonsentrasi untuk mengalokasikan sumber dayanya guna meningkatkan performa yang masuk pada kuadran ini. Nah, berdasarkan grafik atau gambar matriks IPA tersebut, atribut pada tingkat kepercayaan yang masuk pada kuadran A adalah varian rasa, kerenyahan, label kemasan, ketersediaan, dan desain kemasan. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila konsumen merasa semua kebutuhannya terpenuhi dan mendapatkan varian rasa, kerenyahan, label kemasan, ketersediaan, dan desain kemasan yang baik. Selanjutnya, yang kedua itu ada pertahanan presentasi atau keep up the good work. Pada kuadran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap penting dan diharapkan sebagai faktor penunjang kepuasan konsumen, sehingga perusahaan wajib untuk mempertahankan prestasi kinerja tersebut. Atribut yang termasuk dalam kuadran B yaitu rasa, aroma, dan popularitas merek, di mana atribut ini dirasakan telah puas dari evaluasi dan tingkat kepentingan kinerjanya oleh konsumen dan harus dikelola dengan
sangat baik serta tetap untuk mempertahankan agar konsumen merasa sangat puas pada rasa, aroma, dan populitas merek pada produk Beng-Beng ini. Selanjutnya, yang ketiga ada prioritas rendah, di mana atribut yang termasuk ke dalam kuadran C ini yaitu varian ukuran dan layanan konsumen yang dianggap tidak penting dan cenderung dianggap rendah. Namun atribut ini cukup memberikan pengaruh terhadap manfaat yang akan dirasakan oleh konsumen. Pihak perusahaan pun tetap perlu memperhatikan dan memperbaiki atribut tersebut, di mana atribut varian ukuran perlu diperhatikan karena pelanggan memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda dan kesukaan terhadap produk juga berbeda. Contohnya pada masyarakat khususnya memiliki ekonomi menengah ke bawah hanya mampu membeli Beng-Beng dengan ukuran kecil. Dan adapun konsumen yang memang lebih menyukai ukuran Beng-Beng yang besar karena lebih praktis dalam segi konsumsi dan cukup mengenyangkan jika hanya mengkonsumsi satu pieces. Ada juga yang menyukai ukuran medium dan menyukai rasa coklat dari Beng-Beng namun tidak ingin mengkonsumsinya secara berlebih. Oleh karena itu, varian ukuran dari Beng-Beng masih perlu diperhatikan. Selain itu, pada atribut layanan konsumen juga dianggap tidak penting, namun pada kenyataannya masih banyak konsumen yang mementingkan komunikasi antar produsen dengan dirinya, di mana pihak perusahaan pun membutuhkan pendapat atau masukan yang disampaikan oleh konsumen. Nah, dengan adanya informasi dari konsumen, pihak perusahaan akan mengetahui keinginan dari konsumen tersebut sehingga dapat diperbaiki. Dengan perbaikan tersebut, pihak perusahaan dapat meningkatkan kualitas produknya sehingga tidak akan berpengaruh terhadap atribut lainnya. Selanjutnya, untuk kuadran berlebihan, pada kuadran terdapat beberapa faktor yang dianggap tidak terlalu penting dan tidak terlalu diharapkan oleh konsumen. Tapi kinerja dari pihak perusahaan cenderung berlebihan sehingga tidak diperlukan perbaikan. Untuk atribut yang termasuk ke dalam kuadran D adalah promosi dan warna. Konsumen juga merasa harga dari Beng-Beng itu sendiri sudah cukup murah dan terjangkau hingga tidak perlu dilakukan promosi secara berlebihan. Selain itu, warna dari Beng-Beng tidak dianggap penting oleh konsumen karena memang rasa coklat identik dengan warna coklat. Tidak penting bagaimana tingkat kecerahan warnanya. Oleh karena itu, atribut promosi dan warna dinilai rendah atau dianggap tidak terlalu penting oleh konsumen. Selanjutnya, untuk kesimpulan, pada matrik IPA di atas dengan tingkat pengujian kepentingan dan evaluasi, maka didapatkan hasil berupa 4 kuadrat, yaitu kuadrat A, B, C, dan D. Dan didapatkan nilai MEAN pada tingkat evaluasi sebanyak 4,08, pada tingkat kepentingan sebanyak 4,20. Adapun interpretasi dari kuadrat tersebut berbeda-beda sesuai dengan yang dianggap dan diharapkan oleh konsumen. Selanjutnya, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Berikut adalah olah data untuk evaluasi kerja. Berikut olah data tingkat kepercayaan. Dan berikut adalah Google Form, tampilan depan formulasi dan data diri konsumen. Berikut adalah Google Form penilaian terhadap evaluasi kerja. Dan berikut adalah penilaian terhadap tingkat kepentingan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.